kami semua yang maju ini sahabat semua ini. Saya yang paling muda nih, saya yang paling muda. Bang Firman itu seperti abang bagi saya juga. Bang ini juga kami kampung juga dari Moro. Pernah sama-sama di DPR Provinsi juga. Ini bersama juga, apalagi Bang Rocky. Kemudian Bang Iriswandi. Makanya kami menganggap kontestasi pilkada ini biasa-biasa saja. Mereka itu semua abang-abang saya. Setelah kami berenang ini saya yang paling muda. Oke, selamat datang Bapak Bakti Lubis di studio podcast ini Karimun. Oke, sobat ini Karimun, hari ini saya tim ini Karimun kedatangan Bapak calon bupati kita, Bapak Bakti Lubis yang kita tahu semua nomor urut 3. Apa kabar ya, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Karimun. Pak, kita tahu nih Bapak meluangkan waktu nih untuk kami memenuhi undangan kami untuk podcast bersama tim ini Karimun. Jadi hari ini kita akan banyak membahas nih, mengulik tentang Bapak Bakti Lubis lebih dekat. Tapi sebelum kita membahas program-program beliau, termasuk kampanyenya, pemilihan ini, kita akan bahas dulu nih. Pak, sekarang mana kondisi Pak? Kita kan tahu Bapak kemarin baru aja selesai pemilu, dan langsung ke pilkada, itu gimana sih Pak? Capek nggak kira-kira? Baik, bismillah, Adinda. Saya bersyukur hari ini dapat hadir di tempat ini, bisa memberikan pemahaman secara luas kepada seluruh masyarakat kita di Karimun khususnya. Waktu pemilu kami sempat mengikuti, secara pribadi sempat mengikuti, namun saat itu memang ada musibah ya, saya harus transparan liver di Eropa. Setelah didiagnosa memang fungsi hatinya tinggal 9%, maka wajib melakukan transplant. Sehinggalah waktu itu kami pulang dari Eropa pun belum boleh melakukan aktivitas apapun. Kemudian berlalulah pileg. Alhamdulillah kami saat ini rasanya sudah jauh lebih sehat. Sudah sehat sebenarnya, cuma belum boleh main bola kaki. Ya, belum boleh main bola kaki. Yang lain-lain alhamdulillah sudah normal aktivitasnya. Bismillah, saya maknai ujian itu. Selagi saya sehat, saya harus berbuat jauh lebih baik. Maka dari itu momentum pilkada ini kami bismillah maju sebagai calon bupati. Bersama Bang Raja Bakhtiar sebagai calon wakil bupati. Niat dan prinsipnya hanya dua. Yang pertama, kami berdua sepakat ingin mengabdi secara sungguh-sungguh untuk kemajuan Kabupaten Karimun yang kita cintai ini. Sebab kami berdua sepakat, dan saya yakin masyarakat juga sepakat, bahwa pemerintahan kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Kondisinya sangat memprihatinkan. Maka dari itu kami bismillah maju untuk mengabdi dan berbuat yang terbaik. Yang kedua tentu, seperti yang saya bilang di awal tadi, saya memaknai perjalanan kehidupan dengan ujian yang luar biasa itu. Saya dapat sehat berdiri di hadapan masyarakat, di hadapan Adinda sehari ini, dapat berinteraksi langsung seperti ini sudah sebuah mukjizat bagi saya. Maka dari itu yang kedua tujuannya kami ingin mencalonkan diri sebagai bupati ini hanya mau beramal soleh saja. Berarti Bapak sempat dirawat hampir berapa lama tuh? Sebelum transplant itu ke Eropa, saya sudah dirawat itu lebih kurang setahun. Pada titik yang paling parah, mohon maaf, saya mau sholat saja tak bisa berdiri. Pada saat itu barulah saya mau ke rumah sakit. Awalnya saya tak mau ke rumah sakit sebab perjalanan saya, seingat saya, seumur hidup saya tak pernah masuk rumah sakit. Nah, begitu dapat sakit ternyata itu sudah hampir 20 tahun itu sakit tuh bertambah sedikit ini juga menjadi pemahaman mungkin bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan jangan ada yang sakit liver lah. Sering-seringlah periksa. Dulu saya termasuk orang yang malas memeriksakan kesehatan. Padahal selama 15 tahun ada fasilitas sebenarnya tiap tahun dari pemerintah. Tapi tak pernah saya pakai.
Nah, ternyata setelah parah baru terasa dan tidak bisa apa-apa lagi. Kondisinya waktu itu sudah sangat parah. Terus sekarang Bapak udah dalam kondisi yang lebih baik. Alhamdulillah sekarang ini kalau saya bilang saya sehat 100%, rasanya memang sudah seperti itu. Namun dokter, lantaran memang saya masih tetap konsultasi ke Eropa setiap bulan itu, menyarankan jangan main bola kaki dulu. Kebetulan saya biarpun gemuk, hobinya main bola kaki. Memang tak mampu 2 kali 45 menit. Ya paling tidak 2 kali 20 menit pun jadilah. Saya di pulau-pulau itu sering seperti itu. Capeknya main bola dengan capeknya turun ke masyarakat itu sama apa? Kalau bicara jujur lebih capek turun ke masyarakat itu. Tapi jujur Adinda, ini konsepnya seperti yang saya bilang tadi ada 2 saja. Ingin mengabdi dan ibadah. Bahkan kayak sekarang kalau bicara apa adanya, mungkin orang bingung tuh, ini lupis ini baru sehat nih. Bahkan mungkin dalam proses yang tetap kontrol segala macam. Tapi perjalanan ikhtiar kami sekarang itu mulai dari subuh hari rata-rata sampai jam 12 malam itu baru berhenti. Pernah sampai 16 pertemuan satu hari. 14 pertemuan dan rata-rata minimal 10 pertemuan setiap harinya. Nah, dan yang pasti tentu kita kadang tidur jam 1, jam 2 atau setengah 2. Subuh jam 4 kita udah wajib bangun sendiri, itu udah automatically. Sebab kita emang harus menunaikan sholat subuh. Dan itu mau tidur jam 3 pun jam 4 tetap terbangun. 16 pertemuan tuh capek itu. Capek. Tapi faktanya Bapak buat. Faktanya alhamdulillah hari ini justru kami ketemu masyarakat itu meskipun fisiknya mungkin capek tapi hati kita jauh lebih. Dengan ya, bismillah saja. Dan saya yakin kami berdua dengan Bang Raja Bakhtiar satu-satunya pasangan yang tak punya beban mencalonkan diri ini. Dalam artian bebannya yang berlebihan. Kami wise-wise saja, bismillah, niatnya hanya 2, kami jalani apa adanya. Berarti bisa dibilang kalau Bapak capek ini sebenarnya 16 pertemuan, tapi karena ketemu masyarakat ada energi Pak yang didapatkan dari masyarakat. Mungkin mendengar aspirasi, mendengar dorongan, semangat. Apa yang Bapak kan merasa ini capek, tapi apa yang buat Bapak betul-betul kuat lah pas turun masyarakat? Yang pasti ada satu kewajiban pemerintah yang menurut kami saat ini benar-benar diabaikan. Sebagai contoh, urusan wajib pemerintah kabupaten itu ada 2 yang mustahak bagi masyarakat. Yang pertama urusan pendidikan dasar dan menengah pertama. Kemudian urusan kesehatan. Urusan pendidikan dasar dan menengah tingkat pertama ini masih menjadi cerita yang sangat memberatkan masyarakat. Memang SPP-nya sudah gratis, tapi ini kan hanya di sekolah negeri saja. Sekolah swasta belum. Dan hanya berlaku bagi sekolah umum saja, sekolah keagamaan belum. Dan ke depan, kami dengan Bang Raja Bakhtiar sudah kami sampaikan di KPU, misi kami adalah memberlakukan BOSDA di Kabupaten Karim, Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Dan ini sangat luas nanti. Bisa mengcover bantuan tunai langsung kepada masyarakat yang miskin yang saat ini mohon maaf orang tuanya susah mau ngantar anaknya pun pergi sekolah dikarenakan mohon maaf nih dia mau beli bensin pun susah. Akses dia transportasi ke sekolah itu udah memberatkan. Belum lagi tambahan pembiayaan yang seharusnya tidak boleh lagi ada pungutan. Itu masih juga ada seperti itu sampai hari ini. Maka dari itu BOSDA ini akan menjadi jawaban permasalahan itu, termasuk guru-guru yang mohon maaf memprihatinkan sekali sekarang kehidupannya. Salarinya hanya 1,5 juta, sementara dia pergi ke sekolah setiap hari, bensinnya mungkin habis separuh dari gaji dia itu setiap bulan. Bagaimana mungkin dia bisa profesional menjadi pendidik yang bisa menguatkan mutu pendidikan anak-anak kita ke depan. BOSDA ini kita targetkan untuk membackup itu Pak. Kita tahu misalnya pakaian SPP gratis, tapi pakaian juga ada paket khusus yang harus kita bayar. Nah itu dia. Pemerintah udah memberikan pakai baju putih, merah putih, tapi masih ada baju lainnya gitu. Nah makanya ke depan sistem pendidikan dasar dan menengah kita ini harus betul-betul kita kontrol secara sungguh-sungguh.
Tak boleh lagi ada hal seperti itu yang memberatkan orang tua murid. Terutama mohon maaf nanti melalui Bosda ini, mereka-mereka yang ekonominya masih sangat susah, kita harus memberikan subsidi transportasi. Target Bapak, mungkin nanti kita bicara lebih detail sih soal Ya. Bosda. Tapi kita cukup menarik soal pembahasan Bosda ini karena kita tahunya dana bos tadi. Ya. Jadi Bosda. Bosda. Langsung Instrumen hukum yang kami akan berlakukan nanti dalam menutup semua permasalahan-permasalahan itu adalah Bosda. Dan bismillah ini tak dimiliki oleh pasangan yang lain. Ini hanya dimiliki oleh pasangan barat. Pak tidak. Berbes ada ya. Coba bicara Praja Baktiar nih Pak. Itu seperti apa sih Pak ceritanya? Kita ingat kemarin awal mula Bapak mungkin dengan yang lain. Ya. Ternyata baliho di mana-mana tapi tiba-tiba muncul nama Pak Praja Baktiar. Itu mungkin bisa diceritakan, ada ceritanya enggak? Ya bismillah, meriwe kembali ke belakang. Kan seperti yang saya bilang tadi, saya baru pulang dari Eropa, masih kondisi belum pulih sepenuhnya. Makanya di awal saya tidak memiliki satu keinginan yang utuh untuk maju sebagai calon bupati atau wakil bupati. Seiring berjalannya waktu, proses politik berjalan di kampung kita, saya dengan Bang Rocky itu sampai hari ini sahabat seperti adik-beradik kami. Makanya kami tetap untuk persahabatannya apapun cerita politik hari ini. Insya Allah semoga selamanya juga. Itu Pak. Nah di awal saya memang pure hanya bismillah mau menguatkan beliau. Menjadi wakil beliau. Sebab judulnya persahabatan. Saya bilang dengan beliau, Pak Rocky, saya kalau mau jadi wakil pun hanya dengan Anda. Sebab Anda sebagai sahabat juga saya anggap sebagai abang sendiri. Namun dalam perjalanannya saya sebagai pimpinan partai harus dapat izin dari pusat, dari ketua umum partai. Maka kami bersilaturahim menghadaplah ke Jakarta. Dan sejak awal memang kami tidak mendapat restu. Karena kan hitung-hitungan politiknya menurut Pak Ketum, Pak Oso tidak masuk. Bahkan sampai menghadap yang kedua kali pun tetap tidak mendapatkan restu. Fluktuasi politik juga terjadi. Bang Rocky juga diwajibkan harus bersama dengan teman-teman di Gerindra. Sementara kami sudah ada perintah yang tegas dari Pak Ketum tetap maju harus jadi bupati. Nah, kemudian perjalanan politik yang terjadi di Karimun, Bang Raja Baktiar juga pada posisi yang sulit untuk maju sebagai calon bupati. Adinda tahu sendiri dia 20 tahun lebih berada di Golkar dan ikut membesarkan Golkar. Akhirnya ya mohon maaf orang lain yang mengambil Golkar. Namun saya bilang sama beliau, politik ya begitu, tak perlu sedih, tak perlu kecewa. Itulah realita politik kita saat ini. Kami lebih kurang 1 bulan berdiskusi. Tapi yang kami diskusikan bukan siapa nomor 1, nomor 2. Kami tidak lagi membicarakan itu. Yang kami bicarakan apakah kita ikut memperbaiki Kabupaten Karimun yang menurut kita sangat memprihatinkan sekarang. Maka kesimpulan akhirnya kami berdua bismillah harus maju sebagai calon bupati dan wakil bupati. Dalam rangkaian ikhtiar kita mau memperbaiki kabupaten yang kita cintai. Kondisinya saat ini sangat tidak baik-baik saja. Mulai dari tata kelola pemerintahannya, pelayanan pendidikan dasar dan menengah pertamanya, pelayanan kesehatannya, apakah lagi peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah. Kita saat ini pemerintah kita lebih besar pasak dari tiang, tidak tanggung-tanggung. Jomplang sekali kebutuhannya dengan ketersediaan anggaran yang ada sekarang. Tapi yang kita buat sedih itu, tak ada satu titik pun upaya pemerintah daerah untuk ekstensifikasi atau penguatan pendapatan di daerah. Apakah lagi penguatan politis di tingkat pusat? Sama sekali kita nggak lihat. Tentu bermuara dari itu semua kami bismillah berdua maju sebagai calon bupati dan wakil. Itu landasan utama ya. Landasan tetap. Walaupun Bang Rocky sahabat, Oh, iya. tapi karena kondisi politik, Pak Raja Baktiar. Tapi Raja Baktiar juga dengan Bapak berarti kan satu compatriot juga ya di DPRD Provinsi Rocky. Dengan Pak Rocky juga. Iya, itu yang saya bilang ini kan kami semua yang maju ini
sahabat semua ini. Saya yang paling muda nih. Saya yang paling muda dari 3 calon bupati. Bang Firman itu seperti abang bagi saya juga. Bahkan sekian bulan yang lalu kami sudah berdiskusi juga soal pilkada itu. Kemudian Bang Ing juga kami satu kampung juga dari Moro. Dan pernah sama-sama di DPR Provinsi juga. Ya bersahabat juga. Apalagi Bang Rocky. Kemudian Bang Iriswandi. Iya. Nah makanya kami menganggap kontestasi pilkada ini biasa-biasa saja. Istilah Bang Raja Baktiar, tak ada istilah lawan, yang ada kawan. Anda semua emang kawan Pak, dari DPR, dari Kawan. legislatif. Mereka itu semua abang-abang saya. Kebetulan kami berenam ini saya yang paling muda. Tapi kalau kita lihat paslonnya berteman, memang pertemanan udah lama lah dari DPRD ke segala macam. Tapi di luar ini kayak panas nih Pak, itu gimana? Enggak juga, Masyarakatnya. enggak juga lah. Kan ini masing-masing tim sukses itu punya triknya masing-masing. Mohon maaf nih sebagai contoh, saya kan sesekali lihat juga medsos-medsos itu. Ada yang hobi paling tidak mengecilkan lawannya. Biarpun dengan bahasa-bahasa yang ya belum terlalu vulgar. Ada yang memperbanyak buzzer mungkin, buzzer kan, sehingga mematahkan kinerja-kinerja lawannya. Dan itu normatif saja. Masyarakat kita, apalagi anak muda sangat pintar sekarang. Dia klik saja itu yang komen berapa pertemanannya udah tahu dia kalau itu buzzer tuh. Jadi kalau buzzer itu tak punya teman banyak lah. Orang dia akun sesaat kan. Tuh guys, jadi kita masyarakat juga harus tahu bahwa paslon-paslon kita yang calon pemimpin kita semuanya itu berteman, justru Bersahabat. bersahabat. Justru sekarang di tengah kompetisi ini dan saling chat-chatan, teleponan ini. Tetap kalau Komunikasi gimana Pak dengan yang lain Pak? silaturahim sangat baik ya, sangat baik. Justru kita bergurau bagaimana cerita hiruk pikuk menjalani pilkada ini. Kalau saya sih nggak ada beban, alhamdulillah. Sebab semua saya anggap abang saya semuanya. Namun bicara kontestasi pilkada tentu kita akan ikhtiar maksimal menjual program. Yang kita jual program. Saya ingin jelaskan bahwa mohon maaf ada 4 program strategis yang kami miliki untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah. Yang di sana nanti akan tercover secara utuh tentunya pembiayaan melalui pendapatan daerah. Juga akan tergambar kalkulasi berapa lowongan pekerjaan yang akan tersedia dengan program kita. Jadi kita tidak berjanji sekian ribu orang, tapi masyarakat kalau melihat program ini pasti dia sudah tahu dan tergambar berapa puluh ribu karyawan yang bisa kita update. Jadi kita sekarang udah tahu latar belakang kenapa Bapak Bakti Lubis dengan Bapak Raja Baktir bisa berpasangan nih. Tapi sebenarnya masyarakat juga udah tahu nih, Bapak dan beliau itu di DPRD juga pernah satu bina. Ya jadi gini Dinda, mohon maaf. Saya bersyukur saya hari ini sudah 17 tahun jadi ketua partai. Kemarin 15 tahun menjadi anggota DPRD. 5 tahun jadi pimpinan. Yang saya lebih syukuri lagi, selama 15 tahun berturut-turut saya ada di Badan Anggaran. Bahkan pernah menjadi pimpinan Badan Anggaran selama 5 tahun. Saya pikir yang lain tak punya ini. Tidak paham betul Pak. Artinya yang saya ingin sampaikan, kami secara detail sekali sangat paham seperti apa struktur anggaran daerah yang rasional dan baik. Begitu juga dengan Pak Raja, beliau senior saya. Dia 20 tahun di DPRD, pernah menjadi ketua DPRD di Kabupaten Karimun. Juga pernah jadi ketua partai Kabupaten Karimun, Partai Golkar yang notabene merupakan partai besar. Meskipun akhirnya seperti hari ini dia tidak dapat maju lewat Partai Golkar. Namun, pemahaman tentang bagaimana tata kelola pemerintahan, mengkalkulasi struktur anggaran yang benar, itu tentu sudah luar kepala. Sudah dalam katakanlah kategori yang dia sudah sangat mapan untuk hal-hal seperti itu. Maka dari itu kami bersyukur berduanya. Rasanya kalau untuk bicara bagaimana mewujudkan postur anggaran yang baik untuk di tingkat kabupaten kita ini, tak ada sedikit pun yang kami khawatirkan kami tidak mampu mewujudkan.
Udah paham betul Pak ya, Siap. udah tahu sampai Insya Allah. akar-akar ya Pak. Insya Allah. Oke, siap. Berarti kita sekarang membahas nih program-program Bapak, termasuk Bosda tadi mungkin Bapak sudah jelaskan, Bosda itu pokoknya jawaban untuk masalah pendidikan sekarang. Nah, di luar Bosda lagi Pak, apa yang menarik kemarin kita pernah lihat Masalah kesehatan. kesehatan tuh sesimpel menurut Bapak kita bisa menggunakan KTP saja. Baik. Bisa dijelaskan. Ya, saya ingin maklumkan kepada seluruh masyarakat kita khususnya di Kabupaten Karimun bahwa pelayanan kesehatan kita saat ini kita harus jujur akui belum profesional sebagaimana yang kita harapkan. Bahkan masih kategori sangat menyusahkan masyarakat. Adinda bayangkan dari pulau-pulau itu kalau orang mau rujuk ke Karimun itu semua harus bayar. Dia harus bayar perawat. Lalu biayanya juga besar, dia harus ke sini. Sampai di sini administratifnya juga dia harus sibuk urus. Maka dari itu ke depan kita harus memperlakukan pelayanan kesehatan tanpa biaya sebesar. Modelnya seperti apa? Kita harus mengcover premi BPJS seluruh masyarakat Kabupaten Karimun 100%. Lalu kita buatkan one stop service pelayanan kesehatan yang betul-betul menyederhanakan administratif orang berobat. Cukup dia pakai KTP dan dia cukup daftar dari kantor desanya atau dari kantor camat mungkin atau dari kantor lurah kalau dia memang berada di kelurahan. Maka dia online kepada tempat-tempat pelayanan kesehatan yang dituju sehingga mereka datang, mereka sudah terregistrasi di sana. Di beberapa daerah kabupaten kota ini sudah berlaku. Dan bismillah ketika kami mendapatkan amanah, ini harus kita berlakukan. Kemudian mereka pasien yang dirujuk kemanapun, baik itu dari pulau-pulau ke Karimun, dari Karimun ke Batam, ke Pekanbaru, bahkan ada yang dirujuk mungkin ke Jakarta sana, tak boleh ada pungutan Rp1 pun. Kita harus siapkan anggarannya untuk itu. Maka dari itu ini menjadi program yang kami insya Allah pastikan nanti kita harus berlakukan. Lalu timbul pertanyaan, Pak Lubis dan Pak Raja dari mana dapat duitnya? Ya kan? Realisasikan itu. Dari mana dapat duitnya? Oleh karenanya pada program misi keempat, kami ada 4 program unggulan. Adindaku, saya ingin maklumkan bahwa pemerintah kita saat ini sangat terbatas ketersediaan anggarannya. Namun seperti yang saya bilang, tidak ada satu langkah pun yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini untuk menambah pendapatan daerah kita. Maka dari itu kami bismillah insya Allah nanti ketika mendapatkan amanah, kita harus membangun badan usaha milik daerah di bidang industri. Kenapa industri? Memang harus industri. Kampung kita ini, Pulau Karimun ini, memang zona industri. Spesial industri. Yang pertama tentu kita ikhtiarkan agar free trade zone ini menyeluruh di Pulau Karimun. Kemudian ketika kita bangun ini, sudah terbentuk, dia kan membangun badan hukumnya ini tak susah sebenarnya. Dalam hitungan 1 bulan clear dia. Bulan kedua, kita sudah boleh mengupayakan pendapatan dari badan usaha yang kita bangun ini. Sebagai contoh nih, baru 1 perusahaan yang eksis yang kategori menengah ke atas di Kabupaten Karimun yaitu Saipemiart itu atau Eni Group yang notabene-nya mereka bisnisnya adalah fabrikasi migas. Karyawannya 13-14 ribu orang di sana. Namun kita masih jadi penonton. Pemerintah daerah ini melalui badan usaha atau apapun itu tidak pernah berpikir untuk mendapatkan katakanlah kesempatan pendapatan dari sana. Padahal begitu banyak peluang pendapatan di perusahaan yang satu ini. Sebagai contoh misalnya, kalau kita menjadi menkon utama di sana, ada 2 keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita menjamin bahwa anak-anak kita Karimun bisa kita masukkan bekerja di sana secara maksimal. Maka dari itu, ikhtiar kami nanti ke depan, ini kita bangun, lalu kita bicarakan dengan manajemen CPM, 50% minimal karyawan di sana kita minta harus diakomodir lewat badan usaha milik daerah di bidang industri. Kedengaran ini agak ekstrim, tapi ini menjamin agar anak-anak kita punya kesempatan kerja secara maksimal di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ada keuntungan di sana, ada margin.
margin bisnis dari supply kontraktor atau supply employee. Kalau yang ada sekarang saya pelajari ada yang potong 30% sampai 40% gaji setiap orang itu. Kita potong standarisasi aja lah, standar aja 25%. Sebab memang hak-hak pekerja itu harus dipenuhi secara keseluruhan dan jaminan-jaminan. Kalau punya karyawan 7.000 saja di situ, 1 bulan bisa belasan miliar masuk ke kas daerah melalui badan usaha milik daerah kita. Ada 2 keuntungan. Ini kita baru memanfaatkan peluang bisnis yang sudah tersedia saat ini. BUMD-nya baru untuk satu perusahaan. Iya, kalau kita harus bangun BUMD ini, barulah ada instrumen hukum yang kita tawarkan. Ya, paling tidak melalui kebijakan seorang kepala daerah, kita memintalah mereka. Ini baru satu perusahaan, peluangnya sudah belasan miliar setiap bulan. Lalu bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang lain? Namun mimpi besarnya kita bangun badan usaha milik daerah di bidang industri ini bukan hanya sekedar itu. Itu hanya memanfaatkan peluang yang saat ini berjalan. Mimpi besar kita harus membangun kawasan industri. Kalau di Batam itu satu kawasan bisa ratusan perusahaan. Tidak perlulah seperti itu di Karim. Kita mampu bangun kawasan industri, ada 20 perusahaan saja di sana yang eksis. Tentu lapangan pekerjaannya puluhan ribu. Kami pasangan Bakti Lubis Raja Baktiar tak mau mengumbar sekian ribu. Tapi program ini clear akan menyiapkan lapangan pekerjaan puluhan ribu bagi anak-anak kita. Kalau kita wujudkan. Inilah program prioritas pertama yang bismillah kami akan jalankan kalau dapat. Utama. Pendapatan daerahnya akan meningkat. Anak-anak kita tersedia lapangan pekerjaannya puluhan ribu di sana insya Allah. Yang mau investasi ke Karimun ini banyak. Kita lihat reportnya itu di BP kawasan. Begitu juga yang MOU dengan Pemda. Tapi mereka kenapa terakhir nggak jadi action? Sebab fasilitas tak ada. Nggak ada fasilitas, pelabuhan nggak punya kita. Kemudian listrik kita juga belum standar. Maka dari itu solusinya hanya satu, kita bangun kawasan itu, kawasan industri. Pasti ada investasi untuk listrik. Di Batam udah banyak kawasan yang mereka siapkan sendiri listriknya. Pasti untung lihat. Nah kemudian kalau kita wujudkan ini, mohon maaf, pendapatan daerah akan berlimpah. Mulai dari jasa pelabuhan, tax service dan yang lain-lain di sana. Termasuk employee karyawannya atau karyawannya akan dapat lagi itu berpuluh-puluh miliar, belasan miliar setiap bulan masuk ke kas daerah. Maka dari itu kami tak punya keraguan untuk mendapatkan pendapatan daerah yang maksimal, sehingga kami berani memperbaiki struktur pemerintahan yang mohon maaf sangat tak baik-baik saja saat ini. Makanya ada program kami juga, mohon maaf Adinda, kita akan memberlakukan standarisasi pendapatan honor itu minimal setara dengan UMK. Pasangan lain mungkin akan mencemeh, dari mana duit, jadi nggak ada. Dia nggak berpikir untuk berbisnis. Dia nggak berpikir untuk menambah pendapatan daerah. Nah, inilah langkah-langkah kami. Bukan hanya janji-janji atau mimpi-mimpi, tapi ini sesuatu yang langsung kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membangun badan usaha milik daerah di bidang pertambangan. Ini belasan tahun yang lalu saya sudah usulkan. Kenapa? Kampung kita ini laut darat sumber tambang. Tapi yang menyedihkan kita udah 25 tahun nih umurnya nih. Masih suka jadi penonton. Masih suka jadi penonton pemerintah daerah ini. 1 biji pasir timah pun Pemkab tak punya. Pemerintah daerah tak punya. Apakah itu melalui badan usaha milik daerah atau apapun. Tak punya kita. Padahal kita kaya, laut darat kita sumber timah. Kemudian begitu juga sumber tambang yang lain. 1 biji kerikil granit pun kita nggak punya atas nama pemerintah. Kita masih nyaman-nyaman aja menjadi penonton di kampung sendiri. Bismillah ke depan kami tak mau dengan Bang Raja seperti itu. Kami program prioritas keduanya, kita bangun badan usaha milik daerah di bidang pertambangan. Nah kalau itu kita lakukan sekarang, peluangnya pun langsung bisa dapat kita lakukan. Di laut itu, selama ini hampir 50 kapal di situ yang menjadi mitra timah. Dan itu sewanya mahal. Bisa puluhan miliar satu kapal. Apakah Pemda punya?
satu biji pun tak ada. Masih menjadi penonton. Udah 25 tahun kabupaten ini. Kenapa peluang itu nggak diambil? Mereka cari kekayaan di kampung kita. Meskipun itu BUMN. Tapi yang jelas ini kampung kita. Peluang itu sangat terbuka dan setiap bulan bisa mendapatkan puluhan miliar dari sana harusnya masuk ke kas daerah. Tapi selama ini ditonton saja. Bicara laut juga mungkin contohnya Pak seperti Labu Jangkar kan belum Nah iya, olah juga. potensi STS apalagi. Tapi yang fokus kita bangun ini adalah badan usaha milik daerah di bidang pertambangan dulu. Kita memanfaatkan yang ada saja sudah langsung bisa dapat duit. Itu baru di laut, baru di timah TBK. Belum yang darat. Berapa unit, mohon maaf, armada angkutan yang dipakai oleh semua perusahaan granit itu siang malam mengantar sumber daya alam kita ke negara orang, ke Singapura. Apakah Pemda punya satu unit saja? Tak punya. Pemda masih suka jadi penonton intinya. Maka ke depan bismillah kami harus bangun ini ketika dapat amanah menjadi bupati dan wakil bupati, dan ini langsung kita actionkan sebagai sumber pendapatan daerah kita. Fokus Bapak terkejut PAD ini dengan membangun BUMD baru. Iya, BUMD baru ini BUMD baru yang memang serius di bidangnya. bidangnya potensinya besar. Ya, yang potensinya memang ada sumber pendapatan terukur di sana. Seperti pertambangan nih Pak, BUMD otomatis kan kita juga butuh proses nih Iya. di DPRD. Bapak menargetkan itu di tahun berapa? Sudah di tahun pertama kita harus sudah jalan. Kenapa? Banyak teman-teman kita di luar itu yang mau jadi partner. Contoh, oh iya dong. Sekarang contoh nih, Adinda mungkin punya kapal, tapi mau masuk ke timah kan susah. Boleh dong. Badan usaha milik daerah kita yang maju, tapi kapal ini kita manfaatkan. Itu normatif saja model bisnis seperti itu. Yang pasti kita harus mulai ada pendapatan daerah yang terukur di sana. Sama di darat juga seperti itu. Ini kan pemainnya itu juga. Tidak dua BUMD ini Pak, Ya. dengan nama di kerjaan. Ya. Ada. Namun mimpi indahnya kita itu atau perencanaan maksimalnya kita membangun badan usaha milik daerah di bidang tambang ini bukan hanya sekedar menggunakan jasa-jasa itu, tapi kita harus punya kawasan tambang punya kita sendiri dan kita kelola sendiri. Barulah dia berlipat-lipat hasilnya insya Allah. Apakah dia granit, apakah dia bauksit ke depan, apakah dia timah, mau di radar, mau di laut, itu teknis. Tapi kita harus jadi tuan di negeri sendiri. Harus mengelola sumber daya alam kita sendiri. Harus ikut mengelola paling tidak. Jangan hanya jadi penonton. Saya ingin maklumkan ini sangat terukur pendapatannya. Dan ini menjaga marwah kita sekaligus memberi kesempatan lapangan pekerjaan bagi anak-anak kita. BUMD ini kalau terrealisasi pasti memang mengenjot PAD. Udah pasti. Itu yang bakal kita realisasikan. Iya. Masuk program. Semua program itu kan termasuklah, mohon maaf Adinda, mulai dari perangkat-perangkat struktur sosial masyarakat bisa kita perbaiki semua tatanannya, termasuk RT RW yang saat ini insentifnya hanya 500, ke depan mungkin boleh kita kasih 1,5 juta. Kemudian guru-guru TPQ hanya 700, ke depan minimal 1,5 juta. Uang kita ada insya Allah sumber pendapatan. Udah Bapak estimate tak kira berapa PAD yang bakal dapat dengan tambangan tadi? Yang dua ini aja jalan, kalau kita sungguh-sungguh, ini penambahannya di atas 200 miliar tiap tahun. Lihat. Ini baru dua. Lalu yang ketiga, Adinda, kita mau bangun badan usaha milik daerah di bidang pariwisata. Ini kayak di Sugi Muro kan. Ya, hari ini satu-satunya objek wisata yang punya penghasilan di Karimun itu hanya di Telunas Resort. Di kampung saya sana kebetulan. Di Moro dulu, sekarang Kecamatan Sugi Besar. Tak jauh dari rumah saya kebetulan orang pulau. Saya tinggal di Pulau Sugi itu. Penghasilan mereka luar biasa besar. Satu bulan pernah ratusan miliar. Satu tahun. Satu tahun pernah membukukan pendapatan lebih dari 100 miliar. Segeding. Iya.
Dan kita lihat tax yang kita dapatkan bisa puluhan miliar jasanya saja, tax service-nya. Transportasi. Enggak, itu hanya pajak orang nginap Pajak- dan restoran. restoran. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Kenapa nih Pemda ini masih suka jadi penonton gitu? Bangun dong badan usaha milik daerah di bidang pariwisata, buat resort 1 atau 2 biji. Tak besar biayanya bangun resort tuh. Seperti yang itu, bukan mewah-mewah sangat resort itu. Yang terpenting barangkali kalau kita mau menguatkan percepatan pendapatannya, boleh saja kita join sama mereka. Pintu Boleh, transportasinya pakai kita gitu. Boleh kita join dengan mereka, kita bangun resortnya, kita promosikan lewat mereka, ya berbagi dividen lah. Cuma memang manajemen resort ini tak terlepas dari kepiawaian marketing. Tahap awal boleh-boleh saja kita kerjasama dengan. Namun harus ada langkah itu kita kerjakan. Jangan kita jadi penonton. Kalau kita punya 2 resort saja, tentulah potensinya bisa ratusan miliar dalam setahun. Dan kemudian yang paling pasti ada anak-anak kita yang bisa kita selipkan kerja di sana ratusan orang. Di restoran. Iya, semuanya. Pak, bicara pariwisata Pak, kita juga tahu Moro dan Sub ini bisa dikatakan wisata baharinya luar biasa. Tapi memang masih belum sekali. Iya, belum tereksplor dengan baik dia. Nah, dari Kelola yang baik. mungkin kita bisa lihat Pak, misalnya kalau kita di Batam, kita agungkan orang banyak belakang padat. Apa ada cita-cita nggak misalnya orang Karimun itu kalau liburan kecilnya mungkin ke Moro atau ke Sugi gitu. Karena kita tahu di sana ada pantai yang cantik, ada sampai apa kemarin Pak di Manda itu penyu ya. Ya, Penyu di tentu banyak. Adinda, kita punya mimpi yang jauh lebih besar dari sekedar itu. Posisi Kota Batam sekarang yang menjadi tujuan utama wisata orang di Kepri itu sudah hampir overload. Coba Adinda lihat, setiap Sabtu Minggu itu kita mau cari kamar di apartemen pun tak dapat lagi, penuh. Seharusnya ini kita manfaatkan limpahannya. Kenapa kita tak membangun kawasan pariwisata yang murah dan ekonomis di Karimun sehingga orang datang ke sini? Maka kami punya konsep tuh. Mohon maaf dulu, mimpi indah kita membangun coastal area itu adalah menjadi kota baru, menjadi tujuan wisata bagi banyak orang datang ke Karimun. Namun alhamdulillah sampai hari ini juga tak kembang sebab konsepnya sudah rusak. Dulu harusnya dari bibir jalan itu dibebaskan semua lahan itu minimal 200 meter sampai 250 meter, mulai dari titik 0 sampai ke 10 kilo. Agar di rencana detail tata ruangnya, kita bisa atur. Dari 0 ke 1 kilo kita mau bangun apa. 1 kilo ke 2 kilo kita mau bangun apa. Kemudian seterusnya sampai 10 kilo. Setelah kita lengkapi semua perencanaan itu secara baik, secara cantik, estetikanya betul-betul menjadi kawasan kota baru yang modern, barulah kita jual sama investor. Silakan Anda datang investor, tapi harus ikut plan pembangunan kota saya. Nah sekarang kasihan. Saya pernah olahraga di situ hampir 2 minggu yang lewat lah, turun hari Minggu. Saya sedih melihat ratusan gerobak yang buruk-buruk berserak di sana. Pagi itu mungkin Allah mau tunjukkan sama saya. Saya jalan baru 1/4 jam sudah turun hujan lebat mendadak. Saya saksikan itu bagaimana pedagang-pedagang kita di sana itu. Kasihan melihatnya. Baru buka dagang udah basah-basah menutup jualannya dan langsung mohon maaf mereka kebasahan menutup jualan. Kan itu hal yang sangat kecil. Apa pemerintah kita tak tahu? Anda dia setiap hari dia lihat. Itu yang saya selalu istilahkan. Pemerintah kita saat ini punya mata tapi tak mampu melihat. Mohon maaf bahasa ini agak sedikit vulgar. Tapi itulah realitanya sekarang. Punya telinga, dia dengar keluhan orang. Tapi tak mampu mendengarnya. Keluhan pedagang di situ. Nah, yang paling parah itu mohon maaf. Punya hati tapi tak bisa merasakan kesusahan dan penderitaan mereka yang berjualan di sana. Apa salahnya yang kita programkan? Kita ganti semua gerobak itu. Kita buat yang standar, yang bagus, yang estetikanya cantik. Sekaligus juga memperbaiki estetika coastal area yang kita sudah bangun ratusan miliar. Mungkin kita tak mampu berbuat yang banyak saat ini,
paling tidak perbaiki tata kelolanya, apa yang bisa kita lakukan. Mereka bisa berjualan dengan nyaman, terus orang yang datang berwisata, keluarga juga ke sana melihatnya indah dan nyaman. Maka ada penguatan ekonomi yang akan terjadi di sana. Orang makin rajin datang ke sana. Planning Bapak kata mau buat mini Ancol Pak. Ya memang ada investor nih Pak, ada investor yang sudah ketemu kami. Begitu dia dengar saya dengan Bang Raja maju, dia mengajak ketemu. Lalu kami bertemu. Kita sampaikan, dia tanya apa-apa aja peluang. Saya sampaikan ada Coastal Area yang kita bangun beratus-ratus miliar. Tapi saat ini terbiarkan. Bahkan tidak selesai secara sempurna sesuai dengan tujuan. Kita kasih gambaran kondisi. Dia bilang cocok tuh dibangun Ancol Mini di sana. Saya bilang cocok sekali. Sampai dia presentasikan gambaran-gambaran itu. Dan tentu ketika itu wujud, ketika kami misalnya mendapatkan amanah, memang dia serius mau bangun Ancol Mini itu di Coastal Area. Kalau itu terwujud, tentulah kampung kita akan ramai. Semua putaran ekonomi akan hidup, mulai dari tukang ojek, yang pelabuhan, yang bahan mobil, dagang-dagang udah pasti. Kemudian hotel-hotel semua hidup. Maka putaran ekonomi di Pulau Karimun khususnya akan meningkat. Pendapatan daerah pun pasti ada di sana. Anak-anak kita yang kerja pun banyak di sana. Nah ini yang kami lakukan. Ke depan insya Allah langkah-langkah ini. Bukan hanya mimpi-mimpi saja. Tapi sesuatu yang bismillah kami dapat lakukan dengan cepat. Ini memang benar-benar terstruktur Pak ya. Insya Allah. Apa yang sudah kami sampaikan di KPU itu sesuatu yang langsung bisa kita take action untuk menggenjot pendapatan daerah kita. Sekaligus menyiapkan lapangan pekerjaan buat anak-anak kita. Bukan hanya sekedar kita mau nambah pekerjaan sekian. Dari mana asalnya? Tidak nyambung. Masyarakat kita ini udah pintar. Kalau hanya janji-janji, anak SMA pun mampu dia berjanji. Tapi harus terukur program apa yang mau kita jalankan. Nah inilah programnya. Ini baru 3. Yang keempat satu lagi. Sejak kabupaten ini kita dirikan, saya masih ingat zaman almarhum Pak Sani menjadi bupati, kita menetapkan Kundur itu menjadi Kundur sekitarnya. Kawasan pertanian dan agrobisnis. Tapi alhamdulillah tak berkembang nih. Dari 25 tahun umur kita tak berkembang. Nah makanya lagi itu kami konsen nih. Saat ini ada teman kita juga dari Sumatera yang mau membangun pabrik sawit di sana dalam kapasitas besar. Ya, dia sampaikan, meskipun saya belum bangun plantation atau perkebunannya di sana, saya mau bangun pabrik. Dengan catatan, dia minta tolong kita yang urus. Dia bilang saya sibuk, bisnis saya banyak di Sumatera. Pabriknya lebih dari 30 di Sumatera yang besar-besar. Dia akan supply material pabrik itu dari sana sebelum perkebunan yang kita akan bangun nanti di Kundur itu bisa berproduksi. Sebab marketing bisnis mereka tetap via Singapura, jadi tetap untung dia. Maka dari itu kami punya planning membangun badan usaha milik daerah di bidang pertanian dan agrobisnis itu. Inilah nanti yang menjadi perusahaan yang menjalankan pabrik ini, sekaligus pelan-pelan membangun plantationnya atau perkebunan sawitnya. Bismillah kalau ini jadi, di pabrik bisa menampung karyawan 1.500 sampai 2.000 orang. Begitu juga perkebunannya, bisa menampung karyawan 1.000 sampai 1.500 orang. Insya Allah tak akan ada lagi anak-anak kita di Kundur sana yang menganggur. Kalau kami mendapatkan amanah ini langsung kita bangun. Dan apa yang kami sampaikan di KPU ini memang sesuatu yang langsung bisa take action kita wujudkan ketika kita dapatkan. Bukan hanya sekedar omon-omon kita siapkan lapangan kerja 5.000 atau 10, enggak. Pilih beserta cara Pak yang harus siap. Ini kita siapkan program yang kita mau jalankan. Kita sampaikan secara terbuka. Ada BUMD tenaga kerja, Ya, dengan industri, pertambangan, sekarang ke pertanian Pak. Jadi 3 ini yang jadi utama. 4, pariwisata. Pariwisata 4, berarti 4 ini. 4 itu program strategis.
untuk merealisasikan Iya, lain tadi Pak, kesehatan, pendidikan. iya itu tadi kan semua butuh biaya ya. Kita sukses dalam peningkatan mutu dan proses pendidikan dasar menengah pertama kita. Ada subsidi di sana melalui BOSDA dan ada sejumlah penguatan fasilitas dan sarana prasarana proses belajar mengajar. Baik itu buat gurunya maupun siswanya maupun sekolah-sekolah. Dan kita berlakukan nanti BOSDA itu kepada seluruh siswa. Apakah dia sekolah swasta, sekolah negeri, sekolah agama, ataupun sekolah umum. Tanpa terkecuali. Kemudian pelayanan kesehatan itu juga seperti itu. One stop service pelayanan kesehatan. Cukup pakai KTP nih. Sebab kita bismillah akan menjamin seluruh premi BPJS Kabupaten Karimun. Tanpa terkecuali selagi dia punya KTP Kabupaten Karimun wajib masuk dalam daftar. Dia gratis premi. Kami pengalaman nih 15 tahun. Cerita BPJS ini sebenarnya ini derita dan luka yang mendalam bagi seorang anggota DPRD. Kedengarannya lucu, tapi itulah yang kita hadapi tiap hari. Hampir tiap hari ada orang ngadu itu. Contoh nih, kebiasaan masyarakat kita. Ada sebagian memang dia tak mampu bayar BPJS. Tapi rata-rata itu lantaran malas bayar. Dibiarkan aja nggak dibayar-bayar bertahun-tahun, 2-3 tahun. Begitu sakit baru sibuk. Nah bayar sudah berjuta-juta utangnya. Kalau tak bayar dulu tak berlaku. Yang ditelepon siapa? Pak Dewan lah. Kebetulan kami Dewan dari Pulau kan. Ini 12 tahun anggota Dewan dari Pulau. Nah, sekarang agak bebas sikit, 2 minggu tak jadi Dewan. Tapi Dewan tetap ada Pak. Sesekali aja. Tak macam dulu lagi lah. Itu pengalaman kita yang notabene-nya kita tuangkan dalam program kerja. Sehingga ke depan tak boleh lagi. Sama dengan cerita bagaimana mimpi kita atau rencana kita mewujudkan lapangan pekerjaan. Saya harus cerita di forum ini, Adinda. Saat ini banyak sekali masyarakat kita dari pulau-pulau itu pergi ke negeri jiran ke Malaysia itu. Kerjanya 2 minggu, kerjanya 3 minggu, ada yang sebulan. Dengan kondisi yang sangat terpaksa. Kenapa? Dia pergi nak bayar uang garanti aja. Ada yang minjam sama kita juga. Minjam tak berbayar lah. Ya kan? Mana ada cerita berbayar itu? Dengan semua pertimbangan, kita pun kasihan dia nganggur. Katakanlah kita mampu membantu, kasih garansi dia, berangkat dia. Sebulan lagi kita ketemu dengan dia. Kita tengok bukan berseri mukanya, tambah kusut. Saudara kenapa? Aduh Pak Nubis, saya mau balik. Tapi toko belum dapat beri gaji. Kami cuma dikasih ongkos pulang RM200. Itu sudah biasa kita dengar. Dia tidak ditipu, kondisinya belum bayar gaji. Kan mereka di sana juga tak semulus yang diharapkan. Kan? Nah nuntut tak bisa lah, dia pendatang haram di situ. Pekerja haram. Kalau nuntut ya dia yang masuk jail. Itu masalah. Jadi kalau bicara bergurau, 2 kali kena kita. Tidak kena, balik pun kesian juga nengok muka dia kan. Suka tak suka ulu juga 200-300 nak balik. Yang begitu pun kita jumpai. Maka dari itu kami berikhtiar mewujudkan program-program ini agar nanti anak-anak kita, saudara-saudara kita itu tak perlulah ke Malaysia sana mengadu segala bentuk konsekuensi dia hanya untuk menjadi pekerja kasar di sana. Mereka itu hanya kerja restoran, kerja bangunan. Itu yang saya bilang, lagi mulus dapat gaji. Lagi tak mulus tak bergaji berbulan-bulan. Kan wajib pulang. Cop hanya sebulan. Cop melancong. Nah, gambaran seperti itu Dinda. Mudah-mudahan ini dapat kita wujudkan melalui amanah yang nanti insya Allah kalau diberikan masyarakat kepada kami terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Sangat bagus sih program-program Bapak, memang sangat relate ya dengan kita. Program-program tadi kayak kesehatan, pendidikan dengan menunjuk PAD melalui badan-badan usaha tadi. Oke Pak, sekarang kita minum dulu nih. Ya, lagi ada. Saya juga baru mau bilang. Coba yang Bapak jelaskan. Ini Abu Dhabi Pak namanya. Bapak Ibu pemirsa, ini Abu Dhabi ya. Ini pasti produk UMKM lokal kita nih. Kedai kopi Pak. Kedai kopi. Dua di sini di Karimun.
Baik, bismillah kita coba Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi minuman favorit tentunya bagi Masyarakat. masyarakat Kabupaten Karimun khususnya, dan siapapun nanti yang menemukan ini di tempat-tempat kedai penjualannya ya silakan dicoba. Ya di ini Pak, di Poros di sebelah RSUD 1 sama di Kolam. Oh baru 2 ya. Mana Ya. yang mungkin minum. Bisa minum dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Tidak terlalu manis dia. Oh, Pak. Tidak Mantap. terlalu manis. Kopinya juga terasa. Jadi kalau mau minum kopi, minum di kedai kopi Abu Dhabi. Ya. Harus sampai ke sana. Harus Pak, harus apa itu? Oke. Harus. Oke, Pak. Jadi kita udah bahas program banyak nih Pak. Dan kayaknya kita juga masa udah paham betul nih bahwa program Pak sampaikan itu bukan on-on-on, karena ada cara-caranya tadi. Ada langkah kerja. Itu langsung action Pak ya. Ada program. Betul. Ada program yang terukur. Jadi sekarang kita udah bahas program Pak. Tadi kita bahas apa yang udah lakukan selama perjabatannya itu seluruh kampanye nih Pak. Yang paling nyentrik terakhir nih kita lihat Bapak kemarin ngangkut sampah. Ya. Itu bisa diceritakan Pak awalnya di desa apa Pak? Itu kok bisa Bapak tiba-tiba datangkan bulldozer ya kan? Lori segala macamnya itu cerita gimana? Baik, jadi cerita sampah ini kami bismillah saja. Bara atau Bakti Raja itu dengan timnya bismillah saja berbuat baik. Meskipun ada netizen-netizen yang nyinyir juga gitu kan. Banyak yang nyinyir biarpun kita cek itu kategorinya kategori buzzer lah. Namun semua itu kita anggap masukan. Adinda, saya ingin sampaikan bahwa kondisi persampahan kita ini memang lagi carut marut. Kita tanya utang minyaknya udah banyak ternyata. Makanya tak normal itu angkutan sampah itu. Kemarin pada posisi kita membantu itu sudah ada penumpukan itu yang 2 bulan tak diangkat. Di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Nah bayangkan gimana baunya, gimana resahnya masyarakat. Dan mereka udah bolak-balik komplain ke pemerintah. Ada yang lapor ke bupati, ke sekda. Tapi tak ditanggapi. Atau belum ada tanggapan. Kejadian itu sudah berbulan-bulan. Maka ada inisiatif dari teman-teman tim untuk melakukan pembersihan itu. Dilakukanlah pertama di Pasar Maimun itu. Ternyata dilakukan secara manual, mau 50 orang pun tak bisa banyak tempat. Sebab satu tempat saja sudah beberapa puluh ton sampah yang membusuk itu. Maka dari itu hari kedua, laporan anak-anak itu sangat banyak. Tumpukan yang sudah berbulan-bulan tak diangkat. Kami berinisiatif, kita sewa saja alat berat. Selain ada tenaga yang memang kita siapkan dari tim bara itu. Tenaga perseorangan maksudnya. Orang yang membantu. Alhamdulillah hari itu kita bisa membersihkan 5 tempat. Coba bayangkan. Kalau satu tempat itu nggak usah lah banyak-banyak. 40-50 ton aja satu tempat. Berarti 250 ton sampah itu yang kita angkut. Lebih, saya pikir lebih. Lori yang kita sewa itu kan 7. 7 itu rata-rata lebih dari 10 trip dia. Lebih. Bahkan ada yang 14 trip. Pernah sirap sekali. Luar biasa banyak sampah itu. Dan sampah itu berat, berbau, dan luar biasa basah kan. Saya kebetulan ikut ngangkat. Ya jujur saja, macam nak muntah juga. So, banyak belatung-belatungnya itu udah ngeri lah pokoknya bau. Nggak seperti sampah umum lagi udah. Jadi itu inisiasi dari tim bara. Inisiasi kita tim bara. Jadi Dan saya nggak tahu nih, ini akan menumpuk lagi nih. Sebab informasinya pencairan uang di dinas itu masih menunggu waktu juga sampai November awal nanti. Selagi belum dibayar minyak, siapa juga yang mau ngutangkan minyak? Apalagi jumlah kuantitasnya saya dengar lumayan banyak. Bermiliar-miliar.
ada strategi nggak Pak bagi calon bupati masalah sampah? Ya nggak boleh, ini sampah ini permasalahan yang betul-betul menjadi momok bagi seluruh pemerintah, hampir seluruh pemerintah. Bahkan Kota Batam sendiri yang punya sumber daya penanganan sampah yang maksimal dan pembiayaan maksimal, itu tak boleh. Satu hari aja terkendala sudah berapa ribu ton dia setiap hari. Sama di Karimun memang belum beribu-ribu ton, tapi yang pasti kita harus menyiapkan sistem penanganan persampahan yang terukur dan terpadu. Kan sampai hari ini kan sistemnya belum profesional. Masyarakat juga tanggung jawabnya membuang sampah itu juga masih sesuka-sukanya. Peran masyarakat itu Peran masyarakat itu sangat penting. dari lingkungan terkecil. Dari lingkungan terkecil, dari lingkungan keluarga dulu. Nah, mohon maaf kalau kita tidak membuat sistem yang terukur menyangkut persampahan ini, pengelolaannya, maka ini semakin hari, semakin tahun akan menjadi semakin besar problemnya. Lalu hari itu saya juga sempat belanja masalah lah, saya ajak Bang Raja Baktiar ke Sememal. Kita tengok dulu TPA sana, apa sih problemnya? Kan sempat dulu menumpuk di situ nggak bisa dirapikan. Ternyata alat berat di sana nggak ada. Padahal mutlak hukumnya harus ada alat berat yang standby sebagai sarana penataan sampah-sampah yang diangkut ke sana. Ya mudah-mudahan ke depan kalau kita dapat amanah itu menjadi perhatian serius kita untuk kita perbaiki semua kekurangan itu. Setelah aksi bersih-bersih Pak, kita lihat respon masyarakat seperti apa? Respon masyarakat sangat bagus, terutama masyarakat yang ada di sekelilingnya itu benar-benar bersyukur dengan aksi kita itu. Kalau yang di medsos itu kan yang merasa mengaitkan dengan politik saja, dia mungkin pasangan dia tidak berbuat apa-apa, tapi ke pasar pun joget-joget juga kan, joget-joget nggak menyelesaikan masalah lah, dia ke pasar juga cari suara, dia lupa itu, tapi tidak mengangkut sampah. Yang kita lakukan mengangkut sampah. Pak, ini sekarang kita bicara sampah, oke, kita udah tahu akan masalah Pak. Bapak udah punya strategi ke depan. Nah sekarang kita mau memberikan Bapak kesempatan nih Pak, closing statement, karena kita udah hampir sejam ngobrol di sini. Sebenarnya kalau kita mau ngobrol masih panjang nih. Program ini udah masih sangat lengkap, sangat panjang. Jadi kita langsung aja kita berikan Bapak kesempatan, ekosistem ke masyarakat, apa yang mau Bapak sampaikan untuk menutup pilkada ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh masyarakat Kabupaten Karimun yang saya hormati dan sangat saya sayangi, kami berdua bersama Bang Raja Baktiar bismillah mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati. Berbagai macam perencanaan misi pembangunan ke depan, terutama program prioritas yang kami akan jalankan tadi secara gamblang kami sudah sampaikan. Tentu instrumen pilkada sekarang adalah kita momentumnya memilih pemimpin yang mampu memberikan perbaikan ke depan. Kita jual program, bukan jual orang per orang. Sebab kalau jual perorangan, orang per orang, itu bisa like and dislike. Maka kami bismillah menjual program apa yang bisa kami buat untuk Kabupaten Karimun yang kita cintai ini. Jika Bapak Ibu merasa program-program yang kami sampaikan tadi itu adalah rasional dan memang bismillah dapat kita wujudkan, kami mengajak untuk bersama-sama pada 27 November nanti bisa memilih kami berdua dengan Bang Raja Baktiar dengan nomor pasangan nomor urut 3 tentunya, Bara Bakti Raja. Bismillah, kami ketika mendapat amanah akan sungguh-sungguh mewujudkan apa yang menjadi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karimun yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Alhamdulillah kita sudah mengunjung podcast kita Pak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Lubis dan salam ke Bapak Raja Baktiar juga sudah berkesempatan hadir di podcast ini Karimun. Mungkin podcast yang masih awal, masih belajar juga. Mohon dukungan, mohon supportnya. Semoga acara kita bisa terus berjalan Pak. Kita akan terus membahas
masalah-masalah di Karimun. Mungkin Bapak dan waktu ada kesempatan lagi datang, atau mungkin Bapak Raja baktiarnya ke sini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Semoga kita ketemu lain di next episode. Oke, terima kasih sobat Ini Karimun sudah nonton. Jangan lupa follow terus Ini Karimun di Instagram, di TikTok, YouTube, dan juga portal berita kita www.inikarimun.com. Jangan lupa ikutin terus ya. Oke, sampai di sini dulu episode kita. Sampai ketemu lagi di Ini Podcast Karimun.